Di halaman rumahnya, Ye Chituan tengah mengayunkan pedang panjang biru, menebas dan menusuk batang pohon. Tebas, tusuk, gesek, iris. Ia murni menggunakan gerakan paling dasar tanpa banyak tenaga, sehingga hanya meninggalkan beberapa goresan di permukaan kulit kayu. Istrinya, Xue, berdiri tak jauh dari sana memegang botol air. Ia mengamati suaminya berlatih dengan senyuman, sesekali memercikkan air ke bunga dan rumput di dekatnya. Yichuan dan Xue serempak menoleh ke arah yang sama. Keduanya merasakan getaran energi. Kastil Naga. Yichuan dan Xue seketika melompat ke atas atap bangunan, menatap Kastil Naga di kejauhan. Kastil Naga dibangun di lokasi yang cukup terpencil di kota bagian dalam, setidaknya berjarak sekitar 2 kilometer dari tempat tinggal Yichuan dan istrinya. Mereka melihat, di atas Kastil Naga tampak Serpent Wing raksasa. Sayap bersisik Serpent Wing kini menutupi seluruh area Kastil Naga, dan seorang pemuda berlumuran darah dengan satu lengan putus sedang melesat lari keluar dari kastil, sementara ekor besar setajam kilat menyambar ke arahnya. Ning! Mata Xue seketika memerah. Ia menjerit histeris. Namun jaraknya terlalu jauh. Sama sekali tidak ada waktu. Binatang rendahan! Amarah Yichuan meledak. Ia tiba-tiba melepaskan tebasan ganas dengan pedang biru di tangannya. Wus! Gelombang cahaya biru yang menyilaukan melesat dari pedangnya. Gelombang cahaya biru sepanjang 300 meter itu bahkan sedikit lebih besar dari Serpent Wing itu sendiri. Gelombang itu membelah udara, menebas langsung ke arah Serpent Wing. Bam! Ekor Serpent Wing di kejauhan, dalam sekejap mata, terkena puluhan serangan. Seluruh kastil naga meledak dan runtuh, membuat bongkahan batu beterbangan kemana-mana. Banyak pelayan, penjaga, dan anggota klan Ji yang tinggal di sekitar Kastil Naga terluka, dan darah mereka bercucuran di mana-mana. Bahkan beberapa binatang siluman di dalam terowongan bawah tanah tewas akibat benturan itu. Tepat saat Ning bergegas keluar dari kandang, ia diserang oleh ekor raksasa ular itu. Ning tahu bahwa di hadapan siluman besar ini, baju bintang emas miliknya sama tipisnya dengan kertas. Yang ia miliki hanyalah tubuh Dewa Iblis Ranah Hautian Puncak. Ia mungkin akan hancur menjadi tumpukan daging cincang dalam sekejap. Tidak, Ning benar-benar enggan menerimanya. Di kehidupan ini, ia memiliki tubuh yang sangat sehat dan kuat, sepasang orang tua yang menyayanginya, dan kesempatan untuk berlatih menjadi seorang immortal untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Ia telah berlatih begitu lama, dan semuanya baru saja dimulai. Menghindar! Ning menggunakan langkah angin bayangan dengan sekuat tenaga. Cepat, lebih cepat lagi! Wus! Angin menderu. Tubuh Ning juga ikut melesat membelah angin. Brak! Ekor itu menyerempet Ning, lalu menghantam dinding marmer Kastil Naga. Seketika, seluruh Kastil Naga bergetar dan bongkahan batu marmer dalam jumlah besar hancur serta berterbangan kemana-mana. Serpent Wing yang bermata merah meraung. Kau cukup beruntung bisa menghindar sekali. Tapi apa kau pikir kau bisa menghindar 2 kali? Swish! Ekor ular itu kembali menebas. Namun, Ning bagaikan selembar kertas yang berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Selincah angin sulit ditebak layaknya bayangan. Ekor ular itu sekali lagi meleset dari Ning dan kembali menghantam Kastil Naga. Mustahil! Serpent Wing kini benar-benar murka. Ia adalah siluman besar yang telah berlatih selama ribuan tahun dan telah mencapai ranah Xiantian tahap akhir. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada siluman besar ranah Xiantian tahap awal pada umumnya. Bagi sosok dengan kekuatan sebesar itu, membunuh seorang pemuda seharusnya menjadi hal yang sangat sepele, sama seperti bagaimana ia dengan mudah membantai ribuan anggota suku pedang emas. Bam! Serpent Wing dengan liar menyerang ke segala arah, menggunakan ekornya dan sayapnya juga ikut menerjang. Seluruh Kastil Naga bergetar dan hampir runtuh, membangkitkan badai bongkahan batu yang berterbangan kemana-mana. Banyak pelayan dan penunggang berzirah hitam kehilangan nyawa mereka. Mati! 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 Serpent Wing mengamuk. Aura dingin yang buas memancar darinya. Suhu udara anjlok drastis, menyebabkan beberapa pelayan seketika mati membeku. Kabut beracun hitam menyembur keluar, dan makhluk ranah Hautian di sekitarnya tewas keracunan. Namun, Ning terus menghindar berkali-kali di dalam awan debu tebal itu. Aura dingin itu bisa membukukan sampai mati para petarung pemurni Qi, ranah Hautian Puncak. Namun Ning yang berlatih teknik pemurnian tubuh Dewa Iblis memiliki tubuh yang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada para pemurni Qi ranah Hautian.
Serangan udara dingin dan gas beracun berskala besar ini sama sekali tidak bisa melukainya. Seperti angin, seperti bayangan. Inilah langkah angin bayangan yang sesungguhnya. Ning sepenuhnya membenamkan dirinya ke dalam teknik itu, membiarkan serangan dari Serpent Wing raksasa datang begitu saja, membiarkan sayap bersisik menebasnya sesuka hati. Ia hanya mengikuti kekuatan alami angin dan meminjamnya. Begitu pula dengan kekuatan angin yang diciptakan oleh lawannya untuk menghindar dengan lincah berkali-kali. Ia bergerak seperti bayangan. Serpent Wing tidak bisa mengenainya, tak peduli sekeras apapun ia mencoba. Ia bergerak seperti angin. Tubuh Ning berkedip kemana-mana dengan sangat ringan dan santai, seolah-olah ia adalah sehelai daun yang tertiup angin sepoi-sepoi. Bocah ini benar-benar telah mencapai tingkat menyatu dengan dunia. Teknik gerakan kaki miliknya berada di tingkat menyatu dengan alam. Siluman purba yang ganas dan luar biasa, Serpent Wing akhirnya yakin bahwa pemuda manusia yang telah membunuh putranya ini benar-benar telah mencapai tingkat menyatu dengan dunia. Ini adalah tingkat yang bahkan belum dicapai oleh siluman purba ini, meskipun telah berlatih selama ribuan tahun. Biasanya hanya murid Zifu yang bisa mencapai tingkat menyatu dengan dunia. Sementara beberapa makhluk Shantian yang kuat terkadang juga bisa mencapai tingkat tersebut. Manusia secara alami memiliki potensi pencerahan yang lebih besar daripada siluman. Hanya binatang ilahi yang setara dengan manusia dalam hal pemahaman. Sialan. Serpent Wing menyadari bahwa dalam waktu singkat, ia tak akan mampu membunuh pemuda ini. Binatang rendahan. Cahaya pedang biru raksasa menerjang. Serpent Wing mengayunkan ekornya ke arah cahaya pedang biru itu tanpa memedulikannya sama sekali. Yi Chuan, kau pikir cahaya pedangmu bisa melukaiku dari jarak 2 kilometer? Boom! Darah hijau tua memercik kemana-mana, dan kemanapun darah itu jatuh, tanah seketika berdesis dan berbuih. Marmer dan besi, air hitam, semuanya larut dengan cepat. Ekor yang sangat besar dan tebal itu tertebas begitu dalam, hingga nyaris putus menjadi 2. Bagaimana bisa sekuat ini? Serpent Wing benar-benar ketakutan. Ahli nomor 1 dari prefektur barat klan Ji ini sungguh terlalu mengerikan. Kubiarkan kau hidup untuk saat ini. Serpent Wing melemparkan tatapan murka ke arah Ning. Lalu dengan satu kepakan sayap, ia terbang ke langit dengan kecepatan tinggi. Binatang rendahan! Serpent Wing, kau berani menerobos masuk ke prefektur barat klan Ji. Dan kau pikir kau bisa kabur? Mati kau! Dari berbagai area di kota bagian dalam, meletuslah raungan amarah, termasuk dari Jili dan Jiu Yang, serta puluhan makhluk Shantian yang semuanya berteriak mengancamnya. Pinjamkan aku burung api biru milikmu. Yi Chuan menjelma menjadi seberkas cahaya, terbang ke atas seekor burung biru raksasa di udara, yang memiliki kobaran api biru di ekornya. Di punggung burung biru ini duduk seorang wanita berpakaian hitam. Yi Chuan, aku ikut denganmu. Ucap wanita berpakaian hitam itu dengan suaranya yang serak. Ayo! Yi Chuan menyapu area di bawahnya dengan pandangannya. Melihat putranya berdiri tegak di antara puing-puing kastil naga, ia tak ayal mengembuskan napas lega. Namun saat melihat lengan putranya yang buntung berlumuran darah, ia merasakan amarahnya kembali berkobar. Wus! Yi Chuan dan wanita berpakaian hitam itu menunggangi burung api biru, membelah udara, melesat mengejar Serpent Wing yang melarikan diri. Adapun orang-orang ranah Shantian lainnya di prefektur barat, semuanya meraung penuh murka. Akan tetapi, manusia di ranah Shantian belum bisa terbang, sehingga mereka hanya bisa menatap awas saat Yi Chuan dan rekannya terbang di punggung burung api biru mengejar Serpent Wing. Ning masih terbuai dalam kondisi menyatu dengan dunia. Ia bisa merasakan kekuatan angin, dan ia bisa meminjam kekuatan itu untuk menjadi sebebas angin itu sendiri. Ia bahkan bisa meminjam kekuatan dari serangan musuh untuk menghindari sang musuh itu sendiri, seolah-olah ia adalah bayangan dari musuhnya. Sebuah rintihan lemah membuat Ning tersadar dan menoleh ke sekelilingnya. Seluruh kastil naga telah berubah menjadi puing-puing. Sejumlah besar pelayan dan penunggang berzirah hitam tewas mengenaskan, entah karena tertimpa, membeku, atau diracun sampai mati. Pemandangan itu sangat tak tertahankan untuk disaksikan. Rasa bahagia yang ia rasakan karena mencapai tingkat menyatu dengan dunia dari langkah angin bayangan seketika sirna. Ning mengertakkan giginya. Dengan satu lompatan, ia menerobos masuk ke area reruntuhan. Ia mulai menyingkirkan pecahan batu dengan kakinya dan dengan cepat menemukan lengan kirinya yang putus. Ia lalu menyerap pedang Dark North yang masih digenggam lengan kirinya itu kembali ke dalam Calistone.
Kemudian Ning meraih lengannya yang putus dengan tangan kanannya, menekannya ke pangkal lukanya. Saat ini, pangkal lengannya yang buntung sudah berhenti berdarah. Menyatulah. Ning menempelkan lengannya yang putus ke pangkalnya, lalu merentangkan baju bintang emas untuk membungkus lengannya erat-erat, menahan posisinya dengan pas. Bahkan di kehidupannya yang sebelumnya, tangan atau lengan yang baru saja terpotong masih bisa disambung kembali. Apalagi Ning saat ini memiliki tubuh dewa iblis. Lengan yang putus hanya membutuhkan beberapa jam untuk tumbuh kembali dari awal. Terlebih lengan putus yang hanya disambung kembali, Ning bisa merasakan dengan jelas otot dan dagingnya merajut dengan cepat, dan tulang-tulangnya juga segera terhubung kuat. Lengannya telah tersambung kembali, tetapi ia masih membutuhkan sedikit waktu lagi sebelum mencapai kondisi sempurnanya. "Ning!" Terdengar teriakan yang agak panik. Ning mendongak. Ia melihat seorang pria tua yang mengenakan jubah bulu binatang merah gelap berdiri di atas reruntuhan, menatap ke arahnya. Pria ini adalah penguasa prefektur Ji Youyang. Ji Youyang melihat bahwa Ning tidak terluka parah, dan barulah ia menghela napas lega. "Syukurlah kau tidak terluka." "Syukurlah kau tidak terluka." "Ning!" Sebuah teriakan kepedihan menyusul. Ning tidak sempat merespons penguasa prefektur. Ia buru-buru keluar dari area reruntuhan, dan dari jauh ia melihat ibunya berlari ke arahnya dengan wajah bersimbah air mata lara. "Ibu!" Ning memanggil berulang kali. Melihat putranya berdiri di sana, Xue seketika menitikkan air mata bahagia. Ning bergegas berlari menghampiri ibunya, lalu memeluknya. Xue balas memeluk putranya erat-erat. "Syukurlah, syukurlah, ibu sangat ketakutan tadi." "Jika terjadi sesuatu padamu, ibu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." "Ibu, aku tidak apa-apa," jawab Ning menenangkan. "Lenganmu?" Xue menatap seksama pada lengan kiri putranya. "Tidak apa-apa, ibu. Lihatlah." Ning mengayun-ayunkan lengan kirinya. Tulang dan daging di lengannya telah sepenuhnya tersambung sekarang, dan bahkan sel-selnya telah pulih 80%. Kemungkinan besar tak butuh waktu lama sebelum kondisinya kembali sempurna. Barulah sekarang Xue bisa benar-benar tenang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin siluman besar ini, Serpent Twin, berani-beraninya bersikap selancang itu dengan menyerang kediaman klan kita? Sebuah suara lantang terdengar, dan tetua berambut merah bagai ular berbisa, Ji Li, datang berlari dengan wajah dipenuhi amarah. "Binatang rendahan ini cari mati. Kita juga harus segera menyelidiki mengapa dia masuk dan menyerang kota prefektur barat. Ini memang aneh. Tidakkah Serpent Twin tahu bahwa dengan bertindak seperti ini, dia telah memancing amarah sepenuhnya dari klan Ji prefektur barat?" Seorang pria tua kurus dengan bekas luka di dahinya berucap dingin. Satu demi satu tokoh Xiantian menghampiri. Melihat kastil naga yang hancur serta banyaknya mayat dan genangan darah, puluhan tokoh Xiantian itu menunjukkan raut wajah yang sangat masam. Sebagai para penguasa wilayah seluas ini, sudah lama sekali tidak ada siluman besar yang berani menyerang prefektur barat. Setiap ahli dari klan Ji, prefektur barat merasakan murka sekaligus malu yang mendalam. "Dia harus mati. Kita benar-benar harus membunuh siluman besar itu. Bunuh dia!" Kobaran api pada bulu burung api biru berputar mengelilinginya saat burung itu terbang melintasi langit. Angin sunyi menderu kencang mengiringi pengejaran mereka terhadap ular raksasa bersayap dan bersisik tersebut. Di punggung burung api biru terdapat dua sosok yang sedang setengah berlutut, Ji Chuan dan wanita berpakaian hitam. Wanita itu menatap tajam ke arah Serpent Twin yang melarikan diri dengan cepat. Ji Chuan, Serpent Twin ini adalah siluman besar ranah Xiantian tahap akhir. Kekuatannya berada di atas burung api biru milikku. Meskipun burung api biru unggul dalam penerbangan jarak jauh, kita tetap akan kesulitan mengejarnya. "Wagu, biar aku yang urus," sahut Yi Chuan dengan wajah sedingin es. Sebuah busur besar perak tiba-tiba muncul di tangannya, sementara tangan kirinya menggenggam sebatang anak panah. Busur itu ditarik penuh. Yi Chuan menatap dingin ke arah Serpent Twin yang terus kabur. Wus! Anak panah itu seketika berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Serpent Twin. Pada jarak sedekat ini, ditambah dengan tubuh raksasa Serpent Twin, kecepatan mengerikan dari panah Yi Chuan membuat makhluk itu sama sekali tidak punya celah untuk menghindar. Dalam hal keahlian memanah, Yi Chuan mungkin masih kalah dari Meng Yu. Namun, sebagian besar pria klan Ji sangat mahir memanah, dan anak panah Yi Chuan ini dari segi kecepatan bahkan melesat lebih cepat daripada panah. Meng Yu, boom!
Anak panah itu menghantam tubuh Serpent Wing, lalu seketika meledak dan menciptakan lubang berdarah yang menganga. Luka besar hingga memperlihatkan tulang tampak jelas di tubuh ular tersebut. Sepertinya dengan satu anak panah lagi saja, tubuh ular ini akan hancur sepenuhnya dari dalam. Sebenarnya, panah Yichiran memang mengincar sayap tulang itu. Namun, Serpent Wing sadar, begitu sayap tulang bersisiknya terluka, ia tak akan bisa melarikan diri. Karena itu, ia mengorbankan tubuhnya untuk menahan panah tersebut. Daging di tubuh ular itu menutup dengan cepat, dan darah pun berhenti mengalir. Serpent Wing terus kabur dengan panik. Yichuan, klanmu telah membunuh putraku. Apa kau tidak mengizinkanku membalas dendam? Serpent Wing berteriak murka. Binatang rendahan, jika kau menyerah, akan kubiarkan kau mati dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Sambil setengah berlutut di punggung burung api biru, Yichuan kembali menarik busur peraknya. Serpent Wing buru-buru bermanuver untuk menghindar. Boom! Satu lagi anak panah menghantam tubuh Serpent Wing. Serpent Wing melolong kesakitan dengan hati yang panik. Yichuan memang ahli nomor 1 di prefektur barat klan Ji. Tapi bagaimana bisa dia sekuat ini? Tadi dari jarak 2 km pun, tebasan pedangnya masih cukup kuat untuk melukaiku dengan parah. Dan sekarang, satu anak panahnya saja bisa melukaiku. Bahkan siluman besar ranah Xiantian tahap puncak paling-paling hanya bisa menahanku. Tidak mungkin ada yang mampu menghancurkanku semudah ini. Nyali Serpent Wing telah hancur sepenuhnya gara-gara tebasan pedang tadi. Tebasan pedang yang bisa melukainya dengan parah meski dilancarkan dari jarak 2 km lebih. Jika dilancarkan dari jarak dekat, bukankah serangan itu bisa membunuhnya dalam sekali tebas? Swish! Yichuan melepaskan anak panah bertubi-tubi. Serpent Wing hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya dengan tubuhnya sendiri. Untung saja, tubuh raksasanya memiliki panjang ratusan meter. Meskipun sekarang terdapat belasan luka menganga di tubuhnya, daya hidupnya yang kuat membuat ia tetap bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Tak lama, hamparan daratan luas di bawah berganti menjadi sebuah danau raksasa. Wus! Serpent Wing langsung menukik ke bawah. Danau ular bersayap, raut wajah Yichuan dan wanita berpakaian hitam itu sama-sama berubah. Panjang danau ular bersayap mencapai lebih dari 100 km. Ujung danau ini bahkan tak terlihat. Dan parahnya lagi, tempat ini adalah sarang Serpent Wing. Tubuh raksasa Serpent Wing terjun dari langit dan menyelam ke dalam danau. Beberapa ombak besar terbentuk, namun makhluk itu sendiri telah lenyap dari pandangan. Sementara itu, burung api biru terus melayang di atas danau ular bersayap. Yichuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya wanita berpakaian hitam itu. Yichuan berdiri di punggung burung api biru, menatap danau raksasa di bawahnya. Ia berucap dingin. Dia pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena dia bersembunyi di air? Huagu, pinjamkan burung api biru ini padaku sebentar. Aku harus merepotkanmu untuk segera kembali ke prefektur barat dan panggil binatang rohku, si ular hitam, kemari. Baik, wanita berpakaian hitam itu mengangguk. Hus! Wanita berpakaian hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat di atas permukaan danau, lalu menghilang di kejauhan. Di kedalaman danau ular bersayap, Serpent Wing raksasa itu berbaring melingkar di dasar danau, sesekali menjilati beberapa luka besarnya. Daya hidup dan kemampuan regenerasinya yang luar biasa membuat luka-lukanya pulih dengan cepat dan dagingnya terlihat tumbuh menyatu kembali. Ji Yichuan, mata Serpent Wing dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ji Li adalah ahli nomor 2 di prefektur barat klan Ji. Dulu waktu kami bertarung, dia hanya sedikit lebih unggul dariku. Tapi kemungkinan besar, kalau Yichuan ini berhasil mendekat, dia bisa membunuhku hanya dengan sekali tebas. Bagaimana jarak kekuatan mereka bisa sejauh ini? Sebelumnya, Serpent Wing sangat percaya diri dengan kemampuannya melarikan diri. Bagaimanapun juga, ia adalah siluman besar ranah Xiantian tahap akhir. Sekalipun ia bertemu dengan makhluk ranah Xiantian tahap puncak, ia paling-paling hanya akan terdesak, tetapi ia pasti masih bisa kabur. Selama ia tidak diserang oleh sekawanan makhluk Xiantian sekaligus, ia pasti akan baik-baik saja. Namun, tebasan pedang Yichuan tadi benar-benar membuatnya ketakutan setengah mati. Siluman-siluman di dalam danau ular bersayap mulai melolong buas. Suara ini seketika membuat Serpent Wing yang berada di dasar danau terkejut. Ia bisa memahami teriakan siluman-siluman tersebut. Seekor siluman besar datang. Serpent Wing sangat terkejut. Benar juga, salah satu siluman besar yang dijinakkan klan Ji, prefektur barat, adalah siluman besar tipe air.
Ada siluman tipe unggas yang mahir terbang, ada juga siluman tipe air yang sangat kuat di dalam air. Beberapa ras yang bukan tipe air akan mengalami penurunan kekuatan drastis saat berada di dalam air. Misalnya Yichuan, saat masuk ke air, kecepatannya mungkin akan turun hingga kurang dari 1/10-nya. Sebaliknya, Serpent Wing akan jauh lebih cepat di dalam air dibanding di darat. Sekalipun Yichuan menggunakan teknik pedangnya, hambatan air akan membuat kekuatan tekniknya menurun drastis. Tentu saja, meskipun kekuatan teknik pedangnya berkurang jauh, Yichuan tetap bisa membunuh Serpent Wing. Masalah utamanya adalah Yichuan tidak mungkin bisa mengejar Serpent Wing di dalam air. Sekuat apapun teknik pedangnya, semua itu akan percuma. Saudara hitam, cari dan temukan Serpent Wing itu. Yichuan berdiri tegak di atas permukaan danau tanpa tenggelam sedikit pun. Meski dia lebih kuat darimu, dia sedang terluka parah. Lagi pula, setelah menemukannya, kau hanya perlu menahannya sebentar agar tidak kabur. Aku akan langsung datang dan membunuhnya. Serahkan padaku. Ular hitam yang melingkar di permukaan danau itu mengangguk. Ia langsung menyelam ke dasar dan mulai mencari di seluruh penjuru danau. Siluman-siluman kecil di danau berlarian tak tentu arah sambil menjerit ketakutan. Burung api biru. Yichuan mendongak menatap burung itu. Tetaplah di atas dan awasi sekeliling. Begitu Serpent Wing keluar dari danau, segera kejar dan bunuh dia. Baik, burung api biru menjawab dengan suara lembut, lalu terbang ke atas dengan kecepatan tinggi. Wajah Yichuan tampak muram. Menggenggam pedang panjang birunya, ia melangkah di atas permukaan danau layaknya berjalan di daratan. Ia melangkah perlahan, meninggalkan riak tipis di permukaan air. Tatapannya yang dingin menyapu sekeliling, seolah matanya mampu menembus air danau hingga ke dasarnya. Prefektur Barat Klan Ji. Hari telah gelap, dan kepanikan akibat serangan Serpent Wing di Prefektur Barat Klan Ji kini telah mereda. Ayah, Ji Wuyu, yang rambutnya diikat menjadi puluhan kepang, duduk bersila. Setelah menghabiskan anggur di cangkir tengkorak binatangnya, ia berkata, "Siluman besar Serpent Wing itu sudah kabur ke sarangnya. Danau ular bersayap sangatlah besar dan sangat dalam hingga dasarnya tak terlihat. Kalau dia memang berniat sembunyi, satu ular hitam saja akan sangat kesulitan melacaknya. Meski Yichuan sangat kuat, dia pasti akan kesulitan membunuh Serpent Wing di sana." Li mengangguk dengan dahi berkerut. Ia sama sekali belum menyentuh anggur maupun daging di depannya. Jelas sekali ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ayah?" Wuyu menatap ayahnya. Sambil mengerutkan kening, Li menghela napas pelan. Tebasan pedangnya dilancarkan dari jarak lebih dari 2 kilometer, tapi tetap bisa melukai parah seekor siluman besar seperti Serpent Wing. Kekuatan pedang itu jelas sudah melampaui batas yang bisa dicapai oleh makhluk Xiantian. "Ayah, maksudmu?" Wuyu terkejut. "Murid Zifu?" Li menggeleng. Sulit dipastikan. Kalau Yichuan sudah mencapai ranah Zifu, istana ungu, dia pasti sudah bisa terbang menggunakan artefak magis. Dia tak mungkin hanya berdiri diam dan membiarkan Serpent Wing yang hampir membunuh putranya lari begitu saja. Tapi kalau dia belum membuka Zifu, kekuatan tebasan pedangnya tetap saja tidak masuk akal. Karena itulah aku merasa bingung dan tak habis pikir. Dan lagi, aku melihat sendiri lengan Jining putus. Tapi dalam sekejap mata, begitu debu mereda dan aku bergegas ke sana, anak itu sudah baik-baik saja, lanjut Li sambil mengerutkan dahi. Banyak orang ranah Xiantian yang melihat lengan Ning yang putus tergeletak di antara puing-puing. Putra Ji Yichuan, Jining, pasti berlatih teknik pemurnian tubuh Dewa Iblis. Wuyu mengangguk. Lagi pula tekniknya pasti sudah mencapai tahap yang sangat tinggi, sampai-sampai dia bisa menyambung kembali lengannya yang putus. Hanya saja aku masih bingung bagaimana bisa Ning selamat dari serangan Serpent Wing di Kastil Naga tadi. Aku juga tidak mengerti. Helaan napas meluncur dari bibir Li. Kurasa dia hanya sedang beruntung. Mengapa Ning bisa selamat? Mungkin Serpent Wing tahu identitas Ning sehingga tak berani membunuhnya. Mungkin daya hidup Ning sangat kuat karena dia seorang pemurni tubuh Dewa Iblis. Jadi ia beruntung bisa selamat. Atau mungkin Ning dilindungi oleh suatu pusaka pelindung pemberian orang tuanya. Para ahli klan Ji, Prefektur Barat, beramai-ramai menduga-duga alasannya. Namun, tak satu pun dari mereka yang menebak bahwa Ning yang baru berusia 10 tahun telah mencapai tingkat menyatu dengan dunia dalam teknik gerakan kakinya. Saat ini, Ning tengah mempraktikkan langkah angin bayangan di tengah area latihannya. Di lapangan seluas ratusan meter itu, sesosok bayangan bergerak buram dengan kecepatan tinggi.
Wus! Puluhan sosok Ning tiba-tiba muncul di berbagai titik. Ning! Sebuah suara memanggil. Ning seketika menghentikan latihannya. Ibu! Ning segera menghampiri. Xue berjalan mendekat perlahan. Matanya memancarkan sukacita saat menatap sang putra. Setelah serangan Serpent Wings yang tadi, klan Ji telah menggelar serangkaian kremasi dan upacara peringatan untuk para penunggang berzirah hitam serta anggota klan yang tewas. Saat itulah, Ning secara diam-diam memberitahu sang ibu bahwa teknik gerakan kakinya telah mencapai tingkat menyatu dengan dunia. Namun tentu saja, hanya ibunya seorang yang ia beritahu. Baru berusia 10 tahun, tetapi sudah mencapai tingkat menyatu dengan dunia untuk teknik gerakan kakinya. Xue telah menjelajahi berbagai wilayah di dinasti Xia Agung, tetapi ia hampir tak pernah menjumpai kejeniusan semengerikan ini. Sebenarnya, karena Ning rutin berlatih teknik visualisasi lukisan Nua sejak lahir, kekuatan jiwanya menjadi luar biasa kuat. Ditambah lagi, sejak kecil ia selalu berlatih keras menguasai langkah angin bayangan, sehingga ia bisa menembus tingkat lanjut 2 tahun lalu. Dan di saat nyawanya berada di ujung tanduk, ia tiba-tiba mampu menyelaraskan diri dengan alam dan menembus tingkat menyatu dengan dunia. Ini tak ubahnya kesuksesan yang datang secara alami, karena semua syaratnya telah terpenuhi. Xue menatap sang putra. Ning, teknik gerakan kakimu telah menembus tingkat menyatu dengan dunia. Langkahmu berikutnya adalah membawa teknik pedangmu menembus tingkat menyatu dengan dunia juga. Jangan lengah dan teruslah berlatih. Baik, Ibu. Ning mengangguk. Mencapai tingkat menyatu dengan dunia dalam teknik gerakan kaki berarti praktisinya telah menyatu dengan dunia. Namun, mencapai tingkat menyatu dengan dunia dalam teknik pedang berarti sang praktisi, pedang, dan dunia ketiganya harus menyatu. Jelas saja hal itu jauh lebih sulit dicapai. Ibu, kapan ayah pulang? Tanya Ning. Ayahmu pergi untuk memburu siluman besar itu. Setelah berhasil membunuh Serpent Wing, dia pasti langsung pulang, jawab Xue. Waktu terus berlalu, hari-hari perlahan menjadi lebih dingin, tapi ayahnya masih belum kembali. Klan Ji, prefektur barat, sudah lama mengirim pasukan penunggang berzirah hitam untuk mengepung danau ular bersayap. Di dalam halaman latihan, serangan demi serangan pedang menderu dan berkelebat di udara. Ning berdiri sendirian, berlatih sutra tetesan hujan. Saat ini, baik penunggang berzirah hitam maupun binatang siluman yang kuat tidak berguna bagi Ning untuk meningkatkan ilmu pedangnya. Namun ayahnya belum juga kembali, karena itu Ning hanya bisa berlatih sendiri. Tuan muda, suara Qiuye terdengar pelan. Ning menatap Qiuye yang terlihat gugup dan ragu-ragu. Sambil mengernyit, Ning menyarungkan pedangnya. Qiuye, ada apa? Qiuye menjawab dengan suara pelan. Tuan muda, ayah Chun Chao ingin bertemu denganmu. Siapa? Ning tertegun. Ayah Chun Chao. Suara Qiuye sedikit mengeras. Ayah kandungnya. Ning terkejut. Chun Chao punya ayah? Kedua pelayan pribadinya sudah menjadi budak seumur hidup mereka. Sejak masih sangat kecil, mereka dijual ke prefektur barat klan Ji. Di mana Chun Chao? Tanya Ning. Chun Chao tidak berani menemuimu, Tuan muda, jawab Qiuye pelan. Aku tahu sebenarnya Chun Chao sangat ingin bertemu ayahnya, tapi statusnya membuatnya takut untuk mengatakannya. Ning tiba-tiba teringat sesuatu. Benar juga. Secara tegas, Chun Chao dan Qiuye adalah pelayannya, dan nyawa mereka ada di bawah kendalinya. Sejak hari mereka dijual sebagai budak, mereka tak lagi memiliki kontak dengan orang tua mereka. Namun, manusia bukanlah pohon atau rumput. Mereka punya perasaan. Pergilah dan bawa ayah Chun Chao kemari. Ning terkekeh. Karena dia ingin menemuiku, biarkan dia menemuiku. Baik, wajah Qiuye dipenuhi kegembiraan, dan ia segera berlari keluar. Ning berseru ke arah luar halaman. Chun Chao, masuklah. Di luar halaman, seorang pelayan wanita berpakaian bulu binatang berdiri dengan ragu. Mendengar panggilan tuan mudanya, ia pun berjalan masuk. Namun wajahnya dipenuhi kegugupan dan keraguan. Saat ini, Chun Chao merasakan banyak emosi yang rumit. Ia bersemangat, bahagia, gugup, malu, merasa bersalah, dan gelisah. Tuan muda, Chun Chao menatap Ning. Ayahmu ada di sini. Temuilah dia kalau kau mau. Ning tertawa. Tapi aku sudah dibeli oleh klan Ji. Chun Chao menggigit bibirnya. Ning sedikit mengernyit. Apa kata-kataku tidak lagi berlaku di sini? Baik, Tuan muda. Chun Chao menatap Ning. Hatinya dipenuhi rasa syukur.
Sebenarnya, sudah lama ia menyadari bahwa bakat paling cemerlang dari klan Ji prefektur barat ini, pemuda yang kelak akan menjadi penguasa prefektur, tidak memperlakukan dirinya dan Qiuye seperti kebanyakan tuan memperlakukan pelayan mereka. Dia datang. Ning melihat keluar dan segera melihat dua sosok berjalan masuk ke halaman. Yang di depan adalah Qiuye, sementara yang di belakang adalah seorang pria paruh baya tinggi yang mengenakan bulu binatang hitam. Pria paruh baya ini memiliki beberapa bekas luka di wajahnya dan kepalanya menunduk, tampak agak gugup. "Tuan muda, dia sudah datang," ucap Qiuye dengan hormat. Pria berbekas luka itu buru-buru berlutut, menempelkan kepala dan kedua tangannya ke tanah untuk bersujud. Dengan sangat hormat, ia berkata, "Taring hitam memberi hormat kepada tuan muda yang perkasa." Melihat ini, mata Chun Chao tanpa sadar memerah. Ning melirik Chun Chao lalu berkata, "Berdirilah." Baik, baru sekarang pria berbekas luka itu berdiri, dan saat ia melakukannya, ia melihat Chun Chao berdiri di sisi Ning. Tatapan ayah dan anak itu bertemu, dan seketika air mata mulai mengalir di wajah mereka berdua. Pria berbekas luka itu segera menenangkan diri, buru-buru menyeka air matanya. "Mengapa kau datang ke tempatku?" tanya Ning. Pria berbekas luka itu menarik napas dalam-dalam. "Taring hitam datang ke tempat tuan muda, karena aku ingin memohon agar tuan muda mengizinkanku menebus anakku, Miwa, kembali kepadaku." Ning terkejut. Menebusnya? Selama bertahun-tahun sejak ia tiba di dunia ini, ia tidak memiliki banyak orang yang punya hubungan dekat dengannya. Tapi Chun Chao dan Qiuye di dalam hati Ning sudah seperti kakak perempuan baginya. "Ayah!" Chun Chao tanpa sadar berseru. Pada umumnya memang mungkin untuk menebus budak biasa dengan membayar harga tertentu. Tapi status seperti apa yang dimiliki Tuan Muda Ji? Bagaimana mungkin ayahnya bisa menebusnya? Jika Tuan Muda marah, ayahnya bisa langsung kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, ia jatuh berlutut dengan suara berdebuk. "Tuan Muda, ayahku tidak mengerti apa-apa. Aku mohon Tuan Muda, maafkan kelancangan ayahku." Ning menatap pria berbekas luka itu. "Bicaralah. Jika kau bisa meyakinkanku, aku akan setuju. Jika tidak, Hati pria berbekas luka itu bergetar. Ia sangat mengerti seberapa besar kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemuda di depannya ini. Jika pemuda ini menginginkan nyawanya, sangat mudah baginya untuk mengambilnya. Tapi karena ia sudah memilih untuk datang, ia sudah mempersiapkan mentalnya. "Tuan muda yang perkasa," ucap pria berbekas luka itu dengan hormat. "Taring hitam akan mengatakan semua yang ada di hatiku." Ning hanya menatapnya. "Aku, Taring Hitam, dulunya adalah putra seorang kepala suku," ucap pria berbekas luka itu perlahan. "Di dalam hutan pegunungan, suku Taring Hitam menjalani kehidupan yang damai. Kami beternak hewan di sana, dan aku memimpin para prajurit hebat suku untuk memburu dan membunuh binatang siluman di wilayah sekitar. Dan suatu hari kami menemukan sejumlah besar jawawut yang tumbuh secara alami di sebuah lembah terpencil. Seluruh suku sangat bersemangat dan gembira dengan penemuan ini. Dengan pasokan jawawut ini, kehidupan suku kami akan jauh lebih baik, dan kami akan bisa memiliki lebih banyak anggota suku." Namun kabar ini dengan cepat diketahui oleh suku kuat lainnya, suku nyamuk darah. Suatu pagi saat fajar, ketika langit baru mulai terang dan banyak anggota suku masih tertidur, mata pria berbekas luka itu memancarkan kepahitan dan penderitaan. "Mereka menyergap klan kami, membantai banyak anggota sukuku. Kekuatan kami sejak awal jauh lebih lemah daripada suku nyamuk darah, dan kami disergap. Segelintir dari kami yang cukup beruntung untuk selamat terpaksa melarikan diri. Aku melarikan diri bersama Miwa, menghadapi bahaya dan ancaman yang tak terhitung jumlahnya di jalan sebelum akhirnya kabur ke kota prefektur barat." Tubuh pria berbekas luka itu sedikit gemetar. "Tapi putriku yang sangat kusayangi dan saudara-saudara sukuku semuanya telah mati. Aku harus membalas dendam, bahkan jika aku mati karenanya. Tapi Miwa tidak bersalah dan tidak menanggung dosa apapun. Aku berharap dia terus hidup, jadi aku menjualnya ke klan Ji. Di klan Ji, dia setidaknya akan memiliki kehidupan yang stabil." Chun Chao juga gemetar, air matanya bercucuran. "Ayah!" Ia tidak akan pernah lupa akan hari-hari pelarian itu. Meski saat itu masih kecil, ia tak akan pernah melupakan pemandangan orang-orang yang dicintainya mati satu persatu, dan semua teman sebayanya juga ikut mati. Tak pernah lupa bagaimana ayahnya bertarung mati-matian untuk selamat dari satu bahaya mengerikan demi bahaya lainnya saat mereka berjuang membuka jalan menuju kota prefektur barat. Saat itu, ayahnya hanya mengatakan kepadanya,
Miwa, ayah harus pergi melakukan apa yang harus dilakukan. Miwa, kau harus terus menjalani hidup dengan baik. Ayah, jangan tinggalkan Miwa. Ayah, ayah. Chun Chao kecil menangis terseduh-seduh. Taring hitam yang saat itu masih muda menggertakkan giginya, lalu pergi. Ia melangkah di jalan balas dendam. Aku benci. Tubuh pria berbekas luka itu gemetar. Aku ingin membalas dendam. Meski aku adalah prajurit 9 taring, bagi suku nyamuk darah, aku bukanlah apa-apa. Setelah aku membunuh 4 musuhku, sesosok siluman besar berbulu merah tiba-tiba menyergap suku nyamuk darah. Bajingan yang memimpin pasukan untuk menghancurkan sukuku ditelan oleh siluman besar itu dalam satu gigitan, dan suku nyamuk darah hancur. Segelintir orang dari suku nyamuk darah yang beruntung selamat, semuanya bergabung dengan suku lain. Aku tidak punya musuh lagi. Aku yang tidak punya apa-apa, tidak punya cara untuk menebus Miwa. Jadi aku menjadi pedagang keliling, ujar pria berbekas luka itu. Setelah melewati satu demi satu pengalaman hidup dan mati, aku berhasil menemukan beberapa penyintas sukuku yang tersebar, dan karavan dagangku menjadi semakin kuat. Aku memperoleh kekayaan, dan bersama dengan para penyintas yang tersebar, aku mendirikan sebuah suku. Suku taring hitam milikku sendiri. Dan aku menjadi taring hitam yang baru. Pria berbekas luka itu menatap Ning. Saat menjadi pedagang keliling, aku mendapat kesempatan untuk berbincang dengan seorang pelayan klan Ji dan mengetahui bahwa Miwa telah menjadi pelayan Anda, Tuan Muda Ji. Setelah mendirikan kembali suku taring hitam, aku telah melakukan semua yang harus kulakukan. Aku telah berbakti kepada ayahku dan kepada generasi-generasi taring hitam sebelumnya. Karena itu, aku datang. Aku datang untuk melihat anakku, Miwa, yang selalu kulihat dalam mimpiku selama 10 tahun ini. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menemui Miwa. Miwaku, anakku, aku ingin bersamanya. Dia adalah kerabat terakhir yang dimiliki taring hitam. Wajah pria berbekas luka itu berlumuran air mata. Wajah Chun Chao sudah sejak tadi berlumuran air mata, dan ia menangis keras. Ayah! Chun Chao berlari, memeluk ayahnya yang menderita. Miwa, pria berbekas luka itu juga memeluk putrinya. Ia telah menunggu hari ini sekian lama. Qiuye yang berdiri di pinggir tanpa sadar ikut menangis. Sedangkan Ning, ia menghela napas saat mendengarnya. Orang-orang suku harus bertarung melawan langit, bumi, dan para siluman. Ayah Chun Chao adalah contoh nyatanya. Chun Chao, ucap Ning, apakah kau ingin bersama ayahmu? Chun Chao menggigit bibirnya, tak kuasa menahan air matanya. Ia jatuh berlutut. Tuan Muda, tolong maafkan Chun Chao. Aku benar-benar ingin bersama ayahku. Sungguh, Tuan Muda yang perkasa. Pria berbekas luka itu juga langsung berlutut. Ning menatap ayah dan anak itu. Waktu lama yang mereka habiskan bersama telah membuatnya menyayangi Chun Chao dan Qiuye layaknya seorang adik laki-laki yang menyayangi sepasang kakak perempuan. Ia tak ingin Chun Chao meninggalkannya, tapi ia lebih tidak ingin lagi melihat Chun Chao tersiksa batinnya. Chun Chao, mulai hari ini dan seterusnya, kau bebas. Kau boleh pergi bersama ayahmu. Ah! Chun Chao dan taring hitam sama-sama tertegun. Begitu saja, ia setuju? Mereka berdua, ayah dan anak ini, bisa bersama lagi? Terima kasih, Tuan Muda yang perkasa. Taring hitam akan selamanya mengingat kebaikan besar Anda, Tuan Muda. Taring hitam sambil berlutut berterima kasih berulang kali. Atas instruksi Ning, kebebasan Chun Chao dikembalikan. Saat ia pergi bersama ayahnya, Chun Chao berseru kepadanya. Tuan Muda, Chun Chao akan selamanya mengingat kebaikanmu. Chun Chao akan terus berdoa agar Tuan Muda selalu diberkati. Jika kelak Tuan Muda melewati suku taring hitam, aku harap Tuan Muda berkenan mampir mengunjungi Chun Chao. Pasti, Ning mengiyakan. Kami pasti akan mengunjungimu, sahut Qiuye sambil menangis. Ia dan Chun Chao benar-benar sudah seperti saudara kandung. Hari-hari terus menjadi semakin dingin. Pola pikir Ning juga ikut berubah. Kepergian Chun Chao, pengalaman ayahnya, serangan Serpent Wing, kepergian ayah Ning untuk membunuh siluman besar itu, ketidakmampuannya menemukan lawan tanding untuk melatih ilmu pedangnya di dalam klan Ji, semua kejadian ini menyebabkan pola pikir Ning berubah. Ia merasa bahwa mungkin kota prefektur barat ini adalah tempat yang terlalu kecil. Ia ingin pergi keluar, ingin melihat dunia yang lebih luas. Ia ingin melihat bagaimana suku-suku seperti suku taring hitam hidup dan seperti apa kehidupan mereka. Ia ingin menjadi seperti ayahnya dan pergi bertarung melawan siluman besar demi siluman besar lainnya.
Ia ingin pergi bertualang di belahan dunia ini. Ning, ayahmu pulang. Pada hari bersalju ini, Xue memanggil putranya. Baru saat itulah Ning melihat bahwa di atas langit, ayahnya telah kembali, setengah berlutut di punggung burung api biru itu. Aula itu sangat sunyi dengan lilin-lilin tebal yang berkedip dan memancarkan cahayanya ke segala arah. Ning menundukkan kepalanya saat ia melahap makanan di depannya. Dengan cepat menelan semua daging dan anggur di meja. Hari ini mereka merayakan kepulangan ayahnya, jadi ia punya kesempatan langka untuk meminum anggur. Ayah, Ning menatap ayahnya. Ji Chuan mengenyit sambil menatap putranya. Ning bisa merasakan suasana hati ayahnya sedang tidak baik, karena percobaan membunuh Serpent Wing kali ini berujung pada kegagalan. Membunuh siluman besar ranah Xiantian tahap akhir yang bersembunyi di dasar danau memang terlalu sulit. Jika klan Ji Prefektur Barat benar-benar ingin langsung membantai Serpent Wing, mereka bisa melakukannya jika bersedia membayar harga yang mahal. Tapi jelas, klan Ji Prefektur Barat tidak mau membayarnya. Demi harga diri dan kehormatan mereka, klan Ji Prefektur Barat telah memusnahkan makhluk lain di Danau Ular Bersayap, lalu menempatkan prajurit di sekeliling Danau Ular Bersayap, beserta sejumlah makhluk Xiantian, memaksa Serpent Wing tidak berani keluar. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Sekali saja Serpent Wing lengah, makhluk Xiantian klan Ji akan langsung membantainya. Aku ingin pergi bertualang, ucap Ning. Bertualang? Yi Chuan mengenyit. Xue buru-buru berkata, Ning, kau baru saja disergap oleh Serpent Wing. Kau seharusnya tahu betapa mengerikannya siluman besar. Di luar prefektur barat, ada banyak siluman besar yang bersembunyi di gunung-gunung dan danau-danau. Untuk bertualang di luar, kau masih terlalu muda. Tunggulah beberapa tahun lagi. Ibu, di prefektur barat, aku tidak lagi punya lawan untuk melatih diriku. Ning menggeleng. Yi Chuan membentak dingin. Berapa umurmu? Tunggu sampai usiamu setidaknya 16 tahun sebelum pergi bertualang. Ning buru-buru menyela. Tapi ayah, aku sudah berada di prefektur barat sejak kecil. Aku selalu tinggal di daerah kecil di prefektur barat ini. Aku ingin melihat suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di luar sana. Aku ingin menjadi seperti ayah, pergi bertualang, mengalami bahaya, bertarung melawan siluman besar itu dan membunuh mereka. Siluman besar? Hanya dengan sedikit kekuatan yang kau punya? Yi Chuan menggelengkan kepalanya. Apa masalahnya dengan kekuatanku? Sahut Ning. Bahkan di bawah serangan kekuatan penuh Serpent Wing, aku masih bisa selamat. Apa yang salah dengan kekuatanku? Yi Chuan terkejut dan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Benar juga, aku belum sempat bertanya padamu. Bagaimana kau selamat dari serangan Serpent Wing? Xue yang berada di dekatnya tertawa. Yi Chuan, kau terus-menerus mengurus Serpent Wing selama ini dan belum sempat pulang. Jadi kami belum sempat memberitahumu. Putra kita di saat hidup dan mati ketika diserang oleh Serpent Wing telah mencapai tingkat menyatu dengan dunia dalam teknik gerakan kakinya. Mengandalkan teknik gerakan kaki itulah dia bisa lolos dari serangan Serpent Wing. Menyatu dengan dunia? Yi Chuan menatap Ning dengan terkejut. Baru berumur 10 tahun, ia sudah mencapai tingkat menyatu dengan dunia dalam teknik gerakan kaki? Terima 3 serangan pedang dariku. Dengan membalikkan tangannya, Yi Chuan memunculkan 3 bayangan pedang samar yang langsung mengepung Ning, menyerang secepat kilat. Ning yang sedari tadi berlutut di meja makan, tiba-tiba menghindar dengan luwes, melewati 3 bayangan pedang samar itu seringan angin. Bagaimana menurut ayah? Tanya Ning bangga. Kau benar-benar telah mencapainya. Yi Chuan menatap putranya dengan kagum. Teknik gerakan kakimu telah mencapai tingkat menyatu dengan dunia. Berarti ilmu pedangmu juga tidak akan lama lagi mencapai tingkat menyatu dengan dunia. Yi Chuan menatap putranya. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat ia berpikir cepat. Putranya memiliki bakat yang begitu tinggi. Di wilayah sekitar Gunung Walet, ia jelas merupakan sosok monster dengan bakat yang luar biasa langka. Bakat sehebat ini tidak bisa diperlakukan seperti orang biasa. Mengingat kecepatan peningkatan Ning yang pesat, benar-benar tak ada lagi hal di kota prefektur barat yang bisa berguna untuk pelatihannya. Jika kau ingin pergi bertualang, itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Yi Chuan menatap putranya. Tapi kau harus memenuhi 1 syarat dariku. Yi Chuan! Xue sedikit panik, tapi Yi Chuan mengulurkan tangan, menghentikannya. Katakanlah, ayah. Ning sangat bersemangat. Yi Chuan mengangguk. Upacara pedang emas diadakan setiap 4 tahun sekali.
Ini adalah upacara yang akan diikuti oleh semua pemuda di bawah usia 16 tahun. Aku ingin kau merebut pedang emas pada upacara pedang emas tahun ini. Selama kau bisa merebut pedang emas, aku akan mengizinkanmu pergi berpetualang. Pedang emas, mata Ning langsung berbinar. Ia sudah tahu sejak lama tentang kesepakatan bahwa jika ia bisa merebut pedang emas, ia akan menjadi penguasa prefektur berikutnya. Dan selama beberapa tahun terakhir masa pelatihannya, ayahnya juga telah membicarakan hal ini. Merebut pedang emas itu sangat mudah, ucap Ning sambil menatap ayahnya dengan curiga. Ayah, aku mungkin hanya perlu mengerahkan 1/10 dari kekuatanku untuk merebut pedang emas. Ini bukan ujian yang berarti bagiku. Mungkinkah ayah benar-benar sangat peduli dengan posisi penguasa prefektur? Hati ayahnya sepenuhnya tertuju pada jalan immortal. Ning tentu saja juga memiliki keinginan yang sama untuk melangkah di jalan immortal. Yi Chuan menggeleng. Kau adalah putra Ji Yi Chuan, kebanggaan terbesarku. Aku yakin kau akan bisa melangkah lebih jauh dariku. Posisi penguasa prefektur hanya akan menjadi kekangan bagimu. Kau pasti akan membentangkan sayapmu dan terbang lebih tinggi. Ning bingung. Lalu ayah, mengapa ayah ingin aku merebut pedang emas? Pertama, agar Jili sadar untuk berhenti bermimpi, jawab Yi Chuan. Alasan kedua, akan kau temukan setelah kau merebut pedang emas. Selama kau berhasil merebut pedang emas, aku akan mengizinkanmu pergi berpetualang. Tapi jika kau gagal merebutnya, jadilah anak baik dan tetaplah di kota prefektur barat. Baik, Ning menyeringai lebar. Di sisi lain, Xue yang berada di dekatnya terlihat panik. Sudah cukup, kau boleh kembali dan istirahat sekarang, ucap Yi Chuan. Ning segera melompat bangun dan kembali ke kamarnya dengan sangat gembira. Di aula utama, Yi Chuan mulai menjelaskan alasannya kepada Xue. Keesokan paginya, saat Ning sedang makan bersama orang tuanya, Xue memberinya arahan. Setelah kau merebut pedang emas, aku juga tidak akan melarangmu pergi berpetualang. Tapi kau harus membawa pengikut. Ning buru-buru menyahut. Tapi aku ingin pergi bertualang. Apa gunanya membawa sekelompok besar pengikut? Xue tertawa. Kau hanya perlu membawa 2 orang. Yang pertama adalah Chu Ye. Dia sudah paham kebiasaanmu dan bisa mengurus kebutuhanmu. Pelayan satu lagi adalah Mou. Mou dulunya adalah prajurit 9 taring dari penunggang berzirah hitam. Dan dia sudah lama mengikuti ayahmu. Dia sangat setia. Meski dia tidak sekuat dirimu, dia punya segudang pengalaman bertualang di alam liar. Ning merenung sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan membawa mereka. Tapi aku tidak akan membawa yang lain. Tuan muda, kau akan meninggalkan prefektur barat untuk bertualang? Dan kau akan membawaku bersamamu? Chiu Ye sangat bersemangat. Sejak dibawa masuk ke klan Ji, prefektur barat, sudah sangat lama ia tidak punya kesempatan untuk meninggalkan kota. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Cepat ambil semua catatan tentang siluman besar di wilayah sekitar Gunung Walet dari perpustakaan. Ambil juga catatan tentang berbagai suku dan petanya. Bawa semuanya ke sini. Aku perlu memahami gambarannya dengan baik dan menyiapkan jalur kasar untuk petualanganku. Ning merasa sangat berani saat menginstruksikan Chu Ye. Baik, Tuan Muda. Chu Ye bergegas berlari keluar secepat kilat. Chu Ye adalah pelayan pribadi Ning, sehingga sejak kecil ia telah diajari teknik pemurnian Qi yang sangat bagus, dan saat ini ia nyaris berada di puncak ranah Houtian. Untuk orang dengan statusnya, pelayan pribadi Jining, tentu saja ia juga diajari teknik-teknik khusus yang memungkinkannya mengorbankan nyawa demi tuannya di saat-saat kritis. Tak berselang lama, Chu Ye kembali sambil membawa tumpukan buku yang tinggi. Dengan suara berdebuk, ia meletakkannya di lantai. Tumpukan buku yang besar ini pasti beratnya lebih dari 100 kg. Ning buru-buru membolak-baliknya. Satu demi satu, siluman besar legendaris. Baru sekarang Ning benar-benar menyadari betapa banyaknya siluman besar yang bersembunyi di gunung-gunung tinggi dan danau-danau dalam. Ini karena siluman besar jumlahnya berlimpah dan sangat sulit untuk dihadapi. Karena itu, para siluman besar dan penguasa lokal seperti klan Ji sebenarnya memiliki kesepakatan tak tertulis. Siluman besar biasanya tidak akan membantai manusia secara brutal dalam skala besar. Sementara klan Ji dan penguasa lainnya tak akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantai para siluman besar. Kedua belah pihak akan menahan diri, mempertahankan kedamaian yang dangkal di antara mereka. Meskipun ada beberapa suku yang sering dibantai dan ada beberapa siluman besar yang terbunuh, semuanya masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ada batas tak terlihat yang tak ingin dilewati oleh klan Ji maupun penguasa lokal lainnya. Begitu pula para siluman besar. Begitu batas itu dilewati, badai darah yang sesungguhnya akan terjadi.
Suku Taring Hitam. Ning menunjuk ke peta. Ini peta terbaru dari wilayah klan Ji, prefektur barat kita. Dan suku Taring Hitam adalah suku kecil yang baru didirikan. Seharusnya ini adalah suku ayah Chun Chao. Lokasinya tepat di sini, hanya 1000 kilometer jauhnya dari kita. Tuan muda, kita harus mampir mengunjungi suku Taring Hitam dan menemui Chun Chao, ucap Qiuye buru-buru. Tentu saja kita harus mengunjunginya, Ning mengangguk. Tapi kita harus menjadikannya sebuah petualangan. Pertama kita pergi ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan ke sini. Ning menunjuk satu demi satu daerah berbahaya yang ditandai dengan warna hitam di peta. Itu semua tempat siluman besar bersembunyi. Qiuye berseru kaget. Tepat sekali. Mata Ning berbinar. Aku akan pergi membunuh beberapa siluman besar. Jangan khawatir, siluman besar yang kupilih semuanya adalah ranah Xiantian tahap awal. Mereka jauh lebih lemah dari Serpent Wing. Aku akan melawan mereka semua, satu persatu, sampai tiba waktunya aku menembus batasan dan menjadi makhluk Xiantian. Setelah aku menjadi makhluk Xiantian, barulah tiba waktunya untuk pergi ke danau ular bersayap. Qiuye berkata dengan panik. Tuan muda, Serpent Wing adalah siluman besar ranah Xiantian tahap akhir. Aku yakin dengan kemampuanku, jawab Ning. Metode pemurnian tubuh Dewa Iblis nomor 1, diagram 9 langit merah cemerlang, memiliki kekuatan tak terbatas. Saat ini, meskipun baru berada di tahap ketiga, ia sudah bisa menandingi pemurni Qi ranah Xiantian tahap awal pada umumnya. Begitu ia menerobos ke tahap keempat, kemampuannya akan setara dengan pemurni Qi ranah Xiantian tahap akhir. Bahkan jika ia bertarung langsung melawan Serpent Wing, ia akan seimbang. Tapi dalam hal pencerahan, ia jauh lebih unggul daripada Serpent Wing. Mata Ning memancarkan sedikit aura buas. Ia tidak bisa melupakan adegan saat Serpent Wing tiba-tiba menyerangnya. Kali ini, saat aku pergi bertualang, tujuan akhirku adalah kau. Aku harap kau tidak mati sebelum aku mencapaimu. Klan Ji, prefektur barat, bersiap menyambut kedatangan upacara pedang emas yang diadakan 4 tahun sekali. Para pemuda menjanjikan yang telah dipersiapkan oleh suku-suku yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi oleh tekad, dan mereka mendaftarkan diri secara bergantian. Mereka ingin mengalahkan lawan satu demi satu di upacara tersebut dan menjadi tokoh yang memukau nan gemilang. Mereka ingin menyebarkan nama mereka ke seluruh suku. Kali ini, setelah upacara pedang emas, aku akan kembali ke suku. Aku pasti akan masuk ke 8 besar, sehingga aku bisa mempelajari teknik kultivasi untuk mencapai ranah Xiantian. Dengan begitu, seumur hidupku, aku akan berkesempatan menjadi makhluk Xiantian. Seorang pemuda berkulit hitam legam berseru. Ia membawa sebilah golok di punggungnya, berpakaian bulu binatang yang compang-camping, dan memakai sepasang sepatu kulit yang hampir jebol di kakinya. Nama Hu Xiao pasti akan tersebar ke semua suku di tanah ini. Akulah yang terkuat. Ini kesempatan terakhirku untuk mendapatkan buku panduan latihan sihir immortal. Semua pemuda suku datang dengan hasrat mereka masing-masing, dan mereka mendaftar untuk mengikuti upacara pedang emas. Ini adalah upacara suci. Upacara suci bagi pemuda suku yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh wilayah di bawah kekuasaan klan Ji prefektur barat beserta semua bakat muda yang tinggal di daerah itu akan berpartisipasi di dalamnya. Mereka mendambakan ketenaran, ingin mendapatkan teknik pemurnian Qi yang mendalam dari upacara pedang emas ini atau beberapa teknik kuat lainnya. Ini semua kelak akan menjadi kemampuan luar biasa yang bisa mereka andalkan di masa depan. Apa? Jining ikut upacara pedang emas? Jili yang baru saja menerima kabar ini menatap tajam, sementara ular berbisa merah yang melingkar di telinganya juga ikut bicara. Dia baru berumur 10 tahun. Dia bisa menunggu 4 tahun lagi untuk ikut dalam upacara pedang emas. Mengapa dia berpartisipasi sekarang? Ji Wuyu duduk di tempat biasanya, memegang cangkir tengkorak binatang. Mungkin Ji Yichuan ingin membiarkan putranya mencoba lebih awal. Lagi pula, kalaupun dia gagal, 4 tahun lagi Jining bisa mencoba lagi. Mereka punya 2 kesempatan, tapi aku tidak boleh gagal 1 kali pun. Jili menyunggingkan sedikit senyum di wajahnya. Beruntung dulu aku mengangkat seorang putra. Tanpa menunda, Li berkata pada seorang pelayan di dekatnya, "Panggil Pi kemari." "Baik, Tuan." Pelayan wanita bertelanjang kaki itu membungkuk, lalu bergegas pergi. Tak lama kemudian, seorang pemuda jangkung berpakaian bulu emas melangkah masuk. Pemuda ini memiliki aura yang sangat ganas. Wajahnya ditumbuhi bulu keemasan, dan matanya juga menyiratkan warna emas samar.
tidak seperti orang biasa. Di punggungnya selalu menyilang sebilah pedang lurus hitam pekat. Saat melangkah masuk, ia tampak seperti seekor beruang berbulu emas yang kurus. Meski usianya baru 13 tahun, tubuhnya bahkan sedikit lebih tinggi daripada Lee. "Ayah," Pi menyapa dengan hormat. Lee menatap putra angkatnya mengangguk puas. "Pi, upacara pedang emas diadakan 4 tahun sekali. Aku akan mendaftarkanmu dalam upacara pedang emas tahun ini. Aku hanya punya satu permintaan, rebut pedang emas itu." "Baik, ayah," jawab Pi dengan suara berat dan dalam. "Bagus," Lee mengangguk puas. Dari sekian banyak putra angkatnya, hanya sedikit yang membuatnya puas. Dan di antara mereka, Pi adalah yang paling memuaskan. Lee memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Pi untuk menghentikan Ning merebut pedang emas pada upacara tahun ini. Lee kembali berbicara. "Kali ini orang yang harus kau waspadai adalah putra tunggal Ji Chuan. Ji Ning. Meskipun dia belum pernah mengalami pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, dia telah mempelajari teknik-teknik kelas tertinggi dari klan Ji kita. Meski teknik yang kuajarkan padamu juga kelas atas, dibanding miliknya, tetap saja sedikit kalah unggul." Pi mengangguk. Ia paham. Bagaimanapun juga, ia hanyalah putra angkat. Tapi Ji Ning, ia adalah putra tunggal dari pedang tetesan hujan, Ji Yichuan, sekaligus calon penerus posisi penguasa prefektur. Perbedaan status di antara keduanya terlalu jauh. Ning bisa dengan mudah mendapatkan teknik pamungkas klan Ji, sementara ia, seorang anak angkat, tidak mungkin diizinkan mempelajari teknik paling kuat milik klan. Selain itu, Ji Ning baru saja mencapai tingkat menyatu dengan pedang. Lee menatap putra angkatnya. "Jangan terlalu percaya diri." "Aku pasti akan menang," sahut Pi. Upacara pedang emas pun dimulai. Sejumlah besar pemuda suku bertarung dengan sengit di babak awal. Pemuda demi pemuda tersingkir, menyisakan mereka yang lebih kuat. Setelah 1 bulan penuh pertarungan, akhirnya 8 pemuda terkuat pun terpilih. Atau lebih tepatnya, 7 pemuda yang terpilih. Ada 1 orang lagi yang secara otomatis terdaftar sebagai salah satu dari 8 peserta babak final tanpa harus melewati pertarungan apapun, yaitu Ji Ning. Ji Ning, putra tunggal pedang tetesan hujan, Ji Yichuan, pemuda paling berbakat di klan Ji Prefektur Barat. Menurut kabar dari klan Ji Prefektur Barat kepada pihak luar, Ji Ning begitu kuat sehingga ia tidak perlu mengikuti kompetisi sama sekali. Ia bisa langsung dimasukkan ke babak 8 besar. Marah? Tidak adil? Di hari terakhir saat dia berhadapan dengan 7 ahli lainnya, Ji Ning ini pasti akan dihajar habis-habisan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia mencoreng nama klan Ji. Beberapa pemuda suku saling berbisik-bisik. Hanya sedikit sekali pemuda suku yang pernah mendengar kabar bahwa Ji Ning telah mencapai tingkat menyatu dengan pedang. Wus, panji pertarungan berkibar kencang. Angin dingin yang sepi memadamkan gejolak amarah di hati banyak orang. Karena hari ini adalah hari terakhir upacara pedang emas. Di tengah lapangan latihan yang luas, terdapat panggung pertarungan yang sangat besar, dengan 8 pemuda suku berdiri di bawahnya. Salah satu dari mereka adalah Ning yang mengenakan pakaian bulu binatang. Di luar panggung, sejumlah besar penunggang berzirah hitam mengepung area tersebut untuk bersiaga, mencegah puluhan ribu pemuda suku dan warga kota prefektur barat yang datang menonton mendekati panggung pertarungan. Mereka datang. Para makhluk Shantian sudah datang. Puluhan ribu penonton yang berkumpul di sana menjadi sangat bersemangat. Upacara pedang emas telah berlangsung cukup lama dan biasanya tidak sebanyak ini penontonnya. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari terakhir upacara pedang emas dan 8 peserta terakhir akan menentukan siapa yang terkuat dan berhak merebut pedang emas dalam pertarungan final. Di hari terakhir upacara pedang emas, banyak makhluk Shantian legendaris yang juga datang untuk menonton. Orang yang menunggangi binatang siluman berleher panjang itu, dia adalah Palu Api Surgawi. Yang menunggangi harimau putih itu adalah pemanah nomor 1 klan Ji Prefektur Barat kita. Itu Dewa Api Jili. Lihat pedang tetesan hujan. Di sebelah sana yang membawa anjing besar putih seperti salju di sampingnya adalah pedang tetesan hujan, Ji Yichuan. Anjing putih besar di sampingnya adalah makhluk Shantian, anjing rawa putih. Penguasa prefektur Jiao Yang juga muncul. Mengapa ada begitu banyak makhluk Shantian yang hadir? Jumlah mereka terlalu banyak. Banyak sekali makhluk Shantian. Suasana menjadi benar-benar riuh dan gempar. Bagaimanapun juga, upacara pedang emas hanya diadakan 4 tahun sekali. Biasanya, hanya sedikit makhluk Shantian yang datang menonton.
Tetapi hari ini, banyak sosok legendaris yang hadir, seperti ahli nomor 1 klan Ji, prefektur barat yang misterius dan jarang terlihat, pedang tetesan hujan, Ji Yichuan, atau pria yang begitu liar dan angkuh bagai dewa api, Ji Li. Ke-10 pengawas juga semuanya telah hadir, tak ada satupun yang absen. Ini karena acara ini bukan sekedar upacara pedang emas biasa. Yang lebih penting, ini adalah ujian dan pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa prefektur berikutnya. Selama Ning mampu merebut pedang emas, ia akan menjadi penguasa prefektur berikutnya. Karena acara ini melibatkan hal penting seperti menentukan penguasa prefektur selanjutnya, hampir semua makhluk Xiantian dari klan Ji prefektur barat tentu saja datang untuk menyaksikannya. Hari ini adalah hari terakhir upacara pedang emas. Suara dingin berkumandang dari seorang wanita berambut panjang yang berkilau dengan cahaya biru di atas panggung pertarungan. Sekarang, 8 pemuda naiklah ke panggung. Wus! 8 bayangan melompat ke panggung pertarungan secara berurutan. Ning melirik mereka dan mendapati bahwa hampir ke-7 lawan lainnya sedang menatapnya. Jelas, mereka bertujuh merasa jijik dan meremehkannya karena ia diizinkan langsung masuk ke babak 8 besar tanpa harus melewati berbagai babak pertarungan seperti mereka. Kalian pikir aku yang minta? Ning mencibir. Keputusan menunjuknya langsung sebagai salah satu dari 8 peserta adalah murni keputusan penguasa prefektur, Ji Yuyang. Tapi 7 orang ini tinggi sekali. Bahkan yang paling pendek di antara mereka, seorang wanita, tingginya setidaknya 1,7 meter, sedikit lebih tinggi dariku. Dan pria besar bodoh itu tingginya mungkin 2,3 meter. Meskipun mereka adalah pemuda, mereka semua sudah sangat maju dalam latihan mereka, dan sebagian besar hampir berusia 16 tahun. Hanya Ning yang baru berusia 10 tahun. Tentu saja ia yang paling pendek di antara mereka. Kalian 8 orang akan bertarung 1 lawan 1 secara bergantian. Yang kalah akan keluar, dan yang menang akan bertahan sampai tersisa 4 orang. Kemudian kalian akan bertanding lagi hingga tersisa 2 orang, dan akhirnya yang terkuat akan terpilih. Ucap wanita berambut panjang itu. Ning dan 7 pemuda lainnya mendengarkan. Tiba-tiba, tunggu! Sebuah suara dingin berkumandang. Para pemuda suku dan anggota klan Ji, prefektur barat yang menonton, semuanya menoleh ke arah sumber suara. Bahkan wanita berambut panjang itu berpaling dan mengernyit. Ia adalah seorang ahli ranah Xiantian dari klan Ji, prefektur barat, dan ia hanya datang menjadi wasit hari ini karena ini adalah hari terakhir. Siapa yang membuat keributan di saat seperti ini? Ia menoleh dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang pria berwajah dingin yang mengenakan bulu putih. Wanita berambut panjang itu pun langsung gemetar. Pedang tetesan hujan, Ji Chuan. Pedang tetesan hujan tampak seperti gunung es raksasa hanya dengan berdiri di sana. Aku merasa hatiku meningin hanya dengan menatapnya. Puluhan ribu penonton memperlihatkan binar gembira di mata mereka. Semua ahli Xiantian yang hadir bagaikan dewa iblis bagi mereka. Tapi Ji Yichuan adalah ahli paling gemilang di tanah ini, seorang sosok legendaris. Yichuan duduk di sana dan berkata dengan nada dingin. Hari terakhir upacara pedang emas adalah untuk memilih yang terkuat dari 8 finalis sebagai sosok yang akan merebut pedang emas. Menurutku, biarkan Jining bertarung melawan 7 orang lainnya. 1 lawan 7, wanita berambut panjang itu tertegun. Tapi apa? 1 lawan 7 orang lainnya semuanya adalah pemuda-pemuda yang sangat berbakat. Suasana mendadak riuh oleh rasa terkejut. Bahkan penguasa prefektur Ji Youyang yang duduk di samping Yichuan ikut terkejut. Sedangkan pria tua yang mengenakan anting ular berbisa, Ji Li, yang duduk di sisi lain Ji Youyang, langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, 1 lawan 7. Jining adalah pemuda paling berbakat di klan kita. Bahkan jika dia kalah, ini bisa menjadi bentuk latihan baginya. Tapi Yichuan, jika putramu kalah bertarung melawan ke-7 orang itu, lalu bagaimana? Jika dia kalah, berarti dia mengaku kalah dan tidak ada hubungannya lagi dengan pedang emas, jawab Yichuan tenang. Bagus, Li mengangguk. Ji Youyang menatap Yichuan dengan penasaran, lalu berkata, biarkan seperti yang dikatakan Yichuan. Baik, penguasa prefektur. Wanita berambut panjang itu mengangguk. 2 faksi paling kuat di klan Ji prefektur barat telah sama-sama setuju. Tentu saja ia tak punya alasan untuk membantah. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati bahwa pedang tetesan hujan Ji Yichuan mungkin terlalu angkuh. Wanita berambut panjang itu menatap 8 pemuda tersebut. Kalian semua maju ke sini dan pilihlah senjata kalian.
Setelah memilih senjata, tunggu perintahku. Begitu aku memberi perintah, pertarungan ini adalah Jining melawan ketujuh orang dari kalian. Jika Jining kalah, atau jika kalian bertujuh kalah, maka pertarungan ini berakhir. Wus! Dengan lambaian tangannya, wanita berambut panjang itu memunculkan sejumlah besar senjata dari udara ke atas panggung pertarungan. Segala jenis senjata ada di sana. Hanya saja, tak ada satupun yang ditajamkan. Pilihlah, ucap wanita berambut panjang itu. Ning dan 7 pemuda lainnya semuanya melangkah maju, dengan cepat memilih senjata mereka. Ning memilih pedang panjang hitam kokoh yang beratnya sekitar 25 kilogram. Puluhan ribu penonton semuanya sibuk berbincang. Banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat pedang tetesan hujan, Ji Yichuan. Mereka merasa seolah-olah Yichuan seperti songgok es kuno yang membeku, begitu dingin hingga membuat hati mereka gemetar. Ji Yichuan mungkin terlalu angkuh dan keras, bahkan dia memperlakukan putranya dengan cara yang sama. 1 lawan 7, bahkan jika kekuatan sejati Jining melampaui 7 orang lainnya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka bertujuh sekaligus? Dia benar-benar gila. Kudengar Jining baru berusia 10 tahun, tapi ayahnya sudah menyuruhnya datang ke sini mengikuti upacara pedang emas, bahkan ingin dia bertarung 1 lawan 7. Kasihan sekali pemuda itu. Banyak penonton kini mulai merasa iba pada Ning. Bagaimanapun juga, Ning adalah yang paling kecil dan paling pendek di antara 8 pemuda di panggung pertarungan, dan juga yang paling muda. Selain itu, Ning sangat tampan. Pemuda ramping dan tampan ini memiliki seorang ayah yang terkenal sangat dingin dan keras. Bisa dibayangkan betapa ketat ayahnya mendidiknya sehari-hari. Sudah selesai memilih, wanita berambut panjang itu menatap 8 pemuda tersebut. 7 pemuda berdiri di satu sisi panggung pertarungan. Mereka telah menyiapkan senjata masing-masing, baik itu sabit, tombak, golok, maupun pedang. Mereka semua menatap tajam ke arah Ning. Di sisi seberang panggung, berdiri Ning sendirian. Ning menggenggam sebilah pedang di tangannya, menatap mereka dengan tenang. Karena kalian sudah selesai memilih, wanita berambut panjang itu melambaikan tangannya, menarik kembali tumpukan senjata tumpul yang ada di samping sambil berkata, "Maka kalian bisa memulai." Tepat saat kata-katanya terucap, wus! Ketujuh sosok di sisi lain panggung bergerak dengan kecepatan tinggi, serentak menerjang ke arah Ning yang berdiri di sisi seberang.